Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kembali lagi RL Chess pagi ini akan hadirkan analisa dari perjuangan para pecatur Indonesia di ajang Olimpiade Catur Dunia 2022 di kota Chennai, India. Nah, tim terbuka Indonesia berhasil menang melawan tim Hong Kong dengan skor 3-1. Dua partai dimenangi dan dua partai berhasil remis ya, yaitu di partai Novendra dan Ervan. Yang menang adalah Yosep dan Agus Kurniawan. Nah, kali ini RL Chess akan hadirkan analisa dari partai Deng Yudon berhadapan dengan Yosep Taher. Andalan Indonesia pegang buah hitam nih guys, jadi papannya saya balik nih makannya. Supaya kalian bisa menonton dengan nikmat dan asik. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Deng Yudon memulai dengan langkah D4. Yosep Taher membalas dengan langkah G6, kemudian putih C4, gajah G7, kemudian putih kuda C3, hitam C5. Yap, ini pembukaan modern defense ya teman-teman. Dengan ciri khas kekuatan gajah di petak G7 dan langsung menyerang dengan C5. Kemudian putih merespon dengan D5. Nah ini jadi pertanyaan, gimana sih kalau dia makan? Yap, jika dia makan pion C5, maka Yosep akan memainkan langkah kuda ke petak A6 atau gajah langsung pukul kuda C3 guys. Seperti ini bisa dimainkan ya. Kemudian menteri ke petak A5. Yang pasti pion di petak C5 ini akan jatuh teman-teman. Oke, kita back to the game. C5, D5, kemudian yap, Yosep juga melakukan langkah gajah makan kuda C3. Pion B makan C3, Yosep F5, kemudian H4 putih mainkan. Ini menarik, pilihan dari Deng Yudon dengan H4 menunjukkan keberanian ya, walaupun elo ratingnya terpaut cukup jauh nih, 400 elo rating. Tapi ya ini yang kita butuhkan ya teman-teman. Kalau dari sisi pemain yang lebih rendah elonya ketika berhadapan dengan pemain yang lebih tinggi, ya kita tetap harus menunjukkan ingin mengambil inisiatif serangan. Hitam kuda F6, putih kuda F3, dan hitam menteri A5. Ancam pion C3, dijaga menteri C2. Yosep D6. Deng menjawab dengan gajah ke petak G5. Hitam kuda B D7, putih E3. Hitam menjawab dengan H6, gajah mundur ke petak F4. Yosep Taher kuda B6. Kemudian putih gajah D3, hitam menteri A4. Kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa putih memiliki kelemahan yaitu di pion tumpuknya ini yang sedari tadi kita bisa lihat dari manuver kuda yang dilakukan oleh Yosep bahwa dia ingin mengeksploitasi dari sisi kelemahan pemain putih ini. Dan dari sisi pemain putih ya belum ada inisiatif yang diambil ya. Dia ingin setup dengan M4 sebenarnya tadi. Gajah D3 kemudian rencananya adalah untuk M4. Tapi Yosep langsung mengetahui itu dan dia langsung coba menukar menterinya dengan menteri A4. Deng Yudon merespon dengan menteri B3. Ini jawaban yang bagus ya. Karena kalau ditukar menterinya akan menguntungkan untuk putih. Yosep tidak lakukan itu, tapi Yosep mendorong E5. Yap, N pasen, pion D makan E6, gajah E6. Dan Yosep memberikan pion di petak D6, tapi putih pilih rokade panjang. Mengapa tidak mengambil pion di petak D6? Jika gajah makan pion D6, maka Yosep akan menteri ke petak D7 guys. Akan ada ancaman sepasang gajah di sini. Apabila menteri ke petak B5, maka menteri makan menteri, pion C makan B5 dan benteng ke petak D8. Sebenarnya ini masih bisa ya dimainkan oleh putih dan malah dikatakan ini unggul untuk putih. Tapi sayang sekali Deng Yudon sepertinya takut untuk makan pion di petak D6. Jadi dia belum berkalkulasi secara benar, tapi dia udah takut duluan dan dia pilih rokade panjang. Ya, nyali juga dibutuhkan ya teman-teman untuk bermain catur. Yosep lanjutkan dengan rokade panjang, putih kuda ke petak D2, hitam kuda ke petak G4. Nah, disinilah letak kesalahan dari putih ya. Dimana putih bermain dengan negatif ya. Dia memilih mundur kuda ke petak D2. Dan ini tidak boleh dilakukan harusnya. Mungkin tujuan dari kuda D2 adalah untuk menjaga pion C4 dan ingin M4. Tapi ada langkah yang lebih baik seharusnya dengan menteri makan menteri terlebih dahulu, kemudian gajah ke petak C2 ya. Memberikan pion di petak C3 gitu. Tapi untuk ngambil
pion di petak D6 seperti ini. Ini lebih menarik untuk putih ya, lebih menghidupkan asa untuk putih. Kuda ke petak D2, hitam kuda ke petak G4, ancam pion F2, putih benteng H F1, hitam kuda ke petak E5. Manuver yang sangat indah dilakukan oleh Joseph memainkan kuda-kudanya. Gajah ke petak E2, menteri mundur ke petak A6, mengancam pion C4, gajah makan kuda E5, pion D makan E5, raja B1, gajah ke petak D7, mengincar petak A4. Kuda ke petak F4, ini merupakan blunder karena gajah ke petak A4 langsung mengambil inisiatif semakin tinggi keunggulan bagi pemain hitam. Benteng makan benteng skak, benteng makan benteng, menteri ke petak A3, gajah ke petak C2 skak, raja harus menjaga menteri, menteri makan menteri, raja makan menteri, dan pion E4. Jelas ini unggul untuk pemain hitam Joseph Taher karena memiliki keunggulan jalur di petak D2 ya, menguasai jalur D. Benteng ke petak D2, putih benteng E1, kuda ke petak A4, kuda makan pion G6, kuda makan pion C3, putih kuda F4, Joseph gajah tarik ke petak A4 dengan ide checkmate benteng A2, dan langsung dijaga benteng A1. A6, kuda ke petak D5, kuda makan kuda, pion C makan D5, dan gajah tarik mundur petak D7. Gajah E2 terancam, pion D5 terancam. Jika gajah menjaga pion D5, pion F2 jatuh. Terlalu banyak kelemahan yang dimiliki oleh putih. Putih memilih benteng E1, benteng makan pion D5. 33 langkah. Mari kita hitung pion yang dimiliki oleh Joseph Taher. Dia memiliki 6 pion, sementara lawannya memiliki 5 pion. Tapi ini sangat jelas Joseph unggul ya dengan 3 pion melawan 1 pion di sayap menteri. Nah, lucunya lagi Deng Yudon di sini memilih untuk menyederhanakan permainan. Mungkin dia ingin mencari remis ya di babak endgame. Tapi jelas ini bukan pilihan yang baik ya. Benteng makan benteng, gajah makan benteng, Joseph B5. Raja B2, raja C7, putih F3, hitam pion E makan F3, pion G makan F3, raja ke petak D6. Putih A3, hitam C4. Ya guys, jadi kalau kalian udah menang dengan posisi seperti ini ya, 3 pion lawan 1 pion, ya udah kalian fokus aja ke aset kalian ya. Maksudnya kalian fokus ke keunggulan kalian, jangan hiraukan tentang di posisi kalian tidak unggul ya di sini. Jadi kalian explore aja, eksploitasi keunggulan kalian di sini untuk bisa menang. Putih gajah C2, hitam raja C5, putih F4, hitam A5. M4, pion F makan M4, gajah M4, Joseph naik dengan raja D4. Ini sangat penting membawa raja ke depan terlebih dahulu karena raja memiliki power ya dalam permainan fase akhir. Gajah G6, pion B4, pion A makan B4, pion A makan B4, putih H5, Joseph gajah A4. Kemudian gajah H7, C3 skak, raja A2, gajah ke petak D1. Deng Yudon, kandidat master, menyerah di tangan Joseph Taher. Ya, kenapa menyerah? Kalau misalkan dilanjutin gajah ke petak G8, teman-teman, kalian bisa nggak melanjutkan? Apa kira-kira langkah kemenangan untuk hitam, guys? Ya, banyak banget ya langkah pilihannya. Bisa makan dulu pion di petak H5, kemudian kalau raja B3 jaga lagi, atau di sini bisa raja E3, kalau misalkan di F5, kalian bisa pilih C2, kalau raja B2 ada raja D2 jadi menteri. Yap, memang secara unggulan Indonesia lebih baik ketimbang Hong Kong ya teman-teman. Dan inilah yang terjadi ya. Dan kita wajib menang sih ketika berhadapan dengan non-unggulan. Teman-teman, sore ini akan berlangsung babak kedua dan kalian bisa menonton live streamingnya langsung di YouTube Chesscom Indonesia. RL Chess akan hadir di sana menjadi tim komentator bersama dengan Women International Master Chelsea Monica. Kita ketemu nanti sore jam 16:10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk dukung RL Chess dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu bahwa Catur Indonesia sedang mengikuti turnamen yang sangat penting. Maju terus Catur Indonesia, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Coba komen teman-teman, kita ngobrol di komen ya. Bagaimana menurut kalian nih peluang di babak kedua Indonesia nih?